Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Aliyah Pratiwi SEMAK. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran yang dimana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sesuai dengan kepakaran saya, di mana dalam 4 tahun terakhir saya adalah dosen penanggung jawab pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS yang berlangsung pada semester ganjil. Sama halnya dengan mata kuliah lainnya, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang dimana 2 kali pertemuan merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 14 kali pertemuan lainnya merupakan proses perkuliahan. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah mata kuliah yang membahas tentang pengertian umum laporan keuangan dan analisis keuangan. Mata kuliah ini berfokus pada pentingnya informasi akuntansi dan laporan keuangan sebagai media pelaporan untuk pengambilan keputusan suatu entitas atau organisasi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan serta analisis laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur, luhur, dan setia dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keenam, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi dan transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan berterima umum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya di bidang sesuai dengan keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa menguasai dan menjelaskan siklus akuntansi, pengakuan penilaian, dan penyajian kas dan setara kas, piutang, dan persediaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu bertanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri yang relevan dengan pencapaian hasil kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan dan mengintegrasikan informasi dan pengetahuan akuntansi. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan berupa laporan keuangan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan pendukung lainnya. Adapun kemampuan akhir, setiap pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian akuntansi, manfaat informasi akuntansi, bidang khusus akuntansi, dan akuntansi sebagai profesi. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis dan bentuk perusahaan, laporan keuangan perusahaan,
serta konsep yang mendasari. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang transaksi keuangan dan hubungan antara rekening dalam akuntansi. Yang keempat, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari menjurnal transaksi, memposting jurnal ke buku besar. Yang kelima, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam menyusun neraca saldo dan melakukan jurnal penyesuaian. Yang keenam, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dan menyusun neraca lajur. Ketujuh, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam membuat dan melakukan jurnal penutup, jurnal penyesuaian kembali, dan menyusun laporan keuangan. Kedelapan, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang yang terdiri dari menjurnal dan memposting ke buku besar. Yang kesembilan, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang yang terdiri dari menyusun neraca saldo dan melakukan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Yang ke-10, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam menyusun neraca lajur. 11, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam membuat jurnal penutup dan menyusun laporan keuangan. 12, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam melakukan jurnal penyesuaian kembali. Dan yang terakhir, yang ke-13, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang mulai dari transaksi, jurnal posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan penyusunan laporan keuangan. Baik itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca akhir. Adapun materi pembelajaran yang akan diajarkan di mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah yang pertama, prinsip akuntansi dan pelaksanaannya. Yang kedua, jenis dan bentuk perusahaan dan laporan keuangan. Materi ketiga, transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Materi keempat, jurnal dan posting perusahaan jasa. Materi kelima, jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Materi keenam, neraca lajur perusahaan jasa. Yang ketujuh, jurnal penutup, jurnal penyesuaian kembali, dan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Materi kedelapan, jurnal dan posting perusahaan dagang. Materi ke-9, jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Materi ke-10, neraca lajur perusahaan dagang. Materi ke-11, jurnal penutup dan penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Materi ke-12, jurnal penyesuaian kembali perusahaan dagang. Dan materi ke-13, proses akuntansi perusahaan dagang. Adapun yang menjadi referensi utama untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah buku berjudul yang pertama, Dasar Akuntansi Jilid 1 edisi kelima tahun 2012 karya Al-Haryono Yusuf. Yang kedua, Accounting 5th edition tahun 2002 karya Hongren. Dan yang ketiga, Pengantar Akuntansi buku pertama edisi IFRS tahun 2015 karya LM Syamrin, dan beberapa referensi pendukung lainnya. Kemudian, untuk metode kuliah yang digunakan dalam mengajar adalah melalui yang pertama, ceramah, yang kedua, diskusi dan tanya jawab, yang ketiga, case based learning, yang keempat, project based learning, yang kelima, blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Setia Bima, yaitu di e-learning.setiabima.edukati.com, di mana melalui website ini mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif dan studi kasus dilaksanakan langsung di dalam kelas. Sedangkan untuk asesmen atau penilaian dalam mata kuliah ini adalah
Yang pertama, bobot kehadiran 10%. Yang kedua, bobot keaktifan 10%. Yang ketiga, bobot tugas dan kuis 20%. Yang keempat, bobot UTS 30%. Dan yang kelima, bobot UAS 30%. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah yang pertama, modul atau RPS yang dapat diunduh di e-learning Setia Bima. Yang kedua, PowerPoint dan studi kasus. Dan yang ketiga, video pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 1. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1, materi ketiga tentang transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita kembali bertemu untuk membahas mata kuliah pengantar akuntansi 1. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Untuk materinya sudah Ibu masukkan di e-learningnya, bisa dicek di e-learningnya itu sudah Ibu masukkan ya, beserta dengan absensi juga untuk absensi online-nya yang di e-learning. Oke, hari ini kita akan membahas tentang transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Ini kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Jadi apa sih itu persamaan akuntansi? Ya, jadi persamaan dasar akuntansi itu kita sudah bahas di minggu yang lalu. Jadi apa itu persamaan dasar akuntansi? Jadi aktiva itu sama dengan apa? Oke, hutang plus modal atau ekuitas. Jadi aktiva itu dikategorikan apa? Harta, ya. Sedangkan hutang itu apa? Kewajiban dan modal. Jadi satu hal yang harus kita ketahui dalam akuntansi itu. Jadi sisi ini dinamakan sisi aktiva. Dan di sisi sebelahnya ini namanya sisi apa? Sisi pasiva. Dalam akuntansi, sisi aktiva dan sisi pasiva itu harus apa? Seimbang atau balance. Kalau di sisi aktiva nilainya 5. Di sisi pasiva pun nilainya harusnya 5. Jadi dia harus seimbang. Jadi nanti dalam akuntansi itu sisi harta harus sama nilainya dengan sisi hutang plus modal. Oke, sudah paham ya? Oke, apa sih itu transaksi? Ya, jadi transaksi adalah sesuatu peristiwa atau kejadian ya yang menyebabkan terjadinya perubahan aliran ekonomi dalam sebuah entitas atau organisasi. Jadi dalam menyusun laporan keuangan kita harus bisa memahami yang namanya transaksi. Ya. Kemudian dari transaksi itu kita harus menganalisisnya, ya. Yang nantinya bisa kita buatkan dalam bentuk yang namanya apa? Jurnal. Oke, paham ya? Kemudian sebelum kita membahas tentang jurnal, kita harus kita pahami dulu ya. Kira-kira apa sih akun yang ada di sisi persamaan dasar akuntansi? Dari sisi aktiva atau sisi harta, itu terdiri dari apa aja sih? Kira-kira kalau aktiva atau harta? Ya, jadi aktiva itu nanti ada dua dia. Ada aktiva yang lancar dan ada aktiva yang tetap. Aktiva lancar contohnya apa saja? Ada kas, ya, piutang, kemudian apa lagi? Perlengkapan. Sedangkan kalau yang aktiva tetap, contohnya apa? Peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi semua yang berwujud itu namanya harta tetap atau aktiva tetap. Sedangkan kalau dari sisi pasiva, di sisi pasiva nanti ada apa? Kewajiban atau hutang dan modal. Hutang itu sumbernya bisa dari mana? Hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kalau dari sisi modal apa? Bisa dari modal pemilik dan ada prive. Ya, kemarin kita sudah bahas. Prive itu apa sih? Ada yang tahu? Prive?
Prive yaitu penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Oke, jadi jurnal umum menurut Warren adalah buku besar yang mencatat seluruh transaksi keuangan bisnis dalam urutan kronologis. Jadi nanti dalam menyusun jurnal kita harus melihat kronologinya. Ya, kita harus pastikan tanggalnya kapan, ya, tanggal transaksi terjadinya kapan. Kemudian apalagi misalnya nanti bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi bisa berupa apa saja? Bisa dari nota, ya, kwitansi. Nah, jadi yang dengan dasarnya nota kwitansi itu kita bisa menyusun nanti yang namanya jurnal umum. Umumnya jurnal umum itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kemudian ada sisi apa? Sisi debit dan sisi kredit. Ya, debit akan selalu berada di sisi kiri dan kredit akan selalu ada di sisi kanan. Tidak boleh dirubah-rubah lagi, ya, karena memang aturannya sudah seperti itu. Nah, dalam hal mendebit dan mengkredit, kita harus memahami dulu peraturan dalam mendebit dan mengkredit. Oke, kita harus mencatat dulu ya. Ini akan memudahkan kita nanti dalam proses penyusunan jurnal. Kita mulai dari aktiva. Oke, aktiva tadi apa? Harta. Ya, aktiva bisa dari apa saja nanti? Tadi apa aja? Ada kas, kemudian ada piutang, kemudian apa? Perlengkapan. Nah, aturan dalam menjurnal, ketika aktiva itu bertambah, kita akan mencatatnya di sisi debit, dan ketika aktiva atau harta itu berkurang, kita akan mencatatnya di sisi kredit. Oke, ini positif, ini negatif. Kemudian apa? Kewajiban atau hutang. Nah, ketika nanti hutang bertambah atau kewajiban bertambah, kita akan mencatat dalam menjurnal itu, kita akan mencatatnya di sisi kredit. Tetapi ketika hutang itu berkurang, kita akan mencatatnya di sisi debit. Nah, kemudian apa lagi selanjutnya? Modal. Modal ketika dia bertambah, kita mencatatnya di sisi kredit, dan ketika dia berkurang, kita mencatatnya di sisi debit. Ya. Kemudian prive. Apa tadi prive? Oke, penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ketika prive atau kita menggunakan prive, kita akan mencatat dia di sisi debit. Tetapi ketika prive itu berkurang, kita mencatatnya di sisi kredit. Kemudian ada pendapatan. Ketika nanti kita menerima pendapatan, ya, ketika pendapatan itu bertambah, kita akan mencatat di sisi kredit. Tetapi ketika pendapatan itu berkurang, kita mencatatnya di sisi debit. Kemudian yang terakhir biaya atau pengeluaran-pengeluaran, ya. Ketika kita mencatatnya atau biaya atau beban. Ketika biaya itu bertambah, kita akan mencatatnya di sisi debit. Sebaliknya kalau biayanya berkurang, kita mencatatnya di sisi kredit. Ada pertanyaan dari sisi ini? Tidak ada ya? Kita lanjut ke contoh soal. Jadi Melia mendirikan suatu usaha salon dengan modal awal 60 juta. Nah, sekarang kita berpikir, ketika kita menanamkan modal ke perusahaan, kira-kira akun apa yang bertambah nanti? Aktivakah, hutangkah, modal, priva, pendapatan, atau beban? Apa aja? Yang pasti akan bertambah apa? Kas. Iya kan? Kita nyimpan uang di perusahaan, berarti kas kita bertambah. Berarti nanti aktivanya bertambah. Kemudian apa lagi? Kalau kita simpan modal, berarti pasti modalnya juga bertambah. Nah, bagaimana jurnalnya? Berarti nanti akan ada dua akun yang bermain di sini, yaitu kas dan modal. Kita lihat, kalau aktiva bertambah, kita akan mencatat di posisi mana? Posisi debit. Berarti sudah kita punya posisi debit, ada kas. Kemudian kalau modalnya bertambah, kita mencatatnya di posisi kredit. Berarti kas pada modal. Kasnya di debit, modalnya di kredit. Sebesar berapa? 60 juta rupiah. Karena baru memulai usaha, Melia membeli perlengkapan kebutuhan salonnya sebesar 7 juta secara tunai.
Tolong diperhatikan apakah transaksi itu terjadi secara tunai atau secara kredit. Nah, tapi di transaksi ini terjadi secara tunai. Kalau transaksinya tunai berarti uang kita langsung keluar kan? Nah, berarti kas bertambah atau berkurang tuh? Berkurang. Kalau kasnya berkurang atau aktifanya berkurang, kita mencatat di mana? Di sisi kredit. Kita sudah punya nih akun di sisi kredit. Apa? Kas. Kemudian kalau kita beli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, kalau aktiva bertambah, kita mencatatnya di sisi mana? Di sisi debit. Berarti perlengkapan pada kas sebesar berapa? 7 juta rupiah. Oke. Berarti kita sudah punya akun hutang di sisi kredit. Nah, kita beli kendaraan, berarti kendaraan kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Kendaraan atau aktiva bertambah, kita catatnya di mana? Di posisi debit. Berarti kendaraan pada hutang. Sebesar berapa tuh? 24 juta. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya transaksi keempat. Melia membayar listrik untuk tagihan bulan Oktober itu sebesar 1.100.000. Dia bayar listrik. Ada nggak bayar listrik yang kredit? Kalau kas berkurang, nah kalau kasnya berkurang berarti kita mencatatnya di sisi kredit. Nah tadi kan kita bayar biaya atau beban, ya. Kasnya bertambah, pendapatannya pun bertambah. Kas bertambah kita mencatat di debit. Pendapatan bertambah kita mencatat di kredit. Berarti kas pada pendapatan sebesar berapa? 200.000. Sebesar berapa? 1 juta. Karena satu orang itu biayanya 200.000 ya. Jadi jurnalnya apa tadi? Kas pada pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian transaksi ke-6. Pada tanggal 27 Oktober membayar gaji. Dia mau bayar gaji nih, ya, sebesar 1.500.000. Ada nggak yang bayar gaji hutang dulu? Nggak ada. Pasti langsung kasnya keluar, ya. Jadi dia bayar biaya gaji pada kas, ya. Berapa kira-kira yang dibayar? 6 juta. 6 juta. Untuk keperluan pribadi berarti akun yang bermain apa? Private. Ya, jangan katakan dia kas di sana, tapi private. Karena dia menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan perusahaan. Berarti ketika dia ambil uang perusahaannya untuk keperluan pribadi, berarti apa? Private pada kas. Jelas kasnya akan berkurang. Yaitu 30 Oktober Melia menerima orderan rias pengantin yang pembayarannya akan ditransfer di bulan November. Dia sudah dapat orderan, tapi dia belum terima uangnya. Ya, apakah kas atau apa nih yang bertambah nih? Piutang, karena uangnya belum diterima. Oke, jadi piutang pada apa? Piutang pada pendapatan. Dari ke-8 transaksi tadi, oke, silahkan Mbak Eka. Berdasarkan contoh transaksi kedua tadi, yang dua, bagaimana jurnalnya seandainya perlengkapan dibeli secara kredit? Oke, tadi kan kita beli secara tunai nih, berarti kas kita yang keluar kan. Nah, tetapi kalau dibeli secara kredit, kas kita tidak berkurang. Tetapi apa yang bertambah? Hutang. Berarti apa jurnalnya? Perlengkapan pada hutang. Ya, jadi kalau hutang bertambah, kita mencatatnya di sisi kredit. Kalau kita belinya secara tunai tadi perlengkapan pada kas. Tetapi kalau kita membelinya secara kredit berarti perlengkapan pada hutang. Buka di transaksi ketiganya tadi. Oke, silakan di transaksi ketiga. Transaksi ketiga kan tadi dia dibayarnya secara cash kan, terus bagaimana jurnal untuk transaksi ketiga itu saat hutang kendaraan kita bayar. Oke, kendaraan. Ya, tetapi kan dia hutang, berarti kan tidak keluar uangnya. Nah, sekarang dia mau bayar. Kira-kira bagaimana jurnalnya? Kalau dia bayar, berarti uangnya keluar kan? Oke, kalau uangnya keluar berarti apa? Kasnya bertambah atau berkurang?
Berkurang. Ibu sudah bagikan juga di e-learningnya. Silahkan dikerjakan tugasnya, ya, sesuai dengan transaksi atau materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini nanti akan kalian kumpulkan di minggu depan, ya. Kemudian ibu juga bagikan beberapa referensi materi yang bisa kalian jadikan rujukan nanti untuk menambah ya. Karena tidak semua materi yang kita bahas hari ini bisa mengcover semua transaksi-transaksi yang ada. Jadi di sana sudah ibu sertakan link YouTube-nya ya. Untuk nanti kalian jadikan sebagai referensi juga untuk mengerjakan tugasnya. Silakan nanti tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian selain itu nanti silakan diupload juga di e-learningnya. Materi yang ini juga sudah ibu masukkan di e-learning. Nanti bisa kalian jadikan sebagai referensi nanti selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Tidak ada? Oke, sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan di pertemuan yang berikutnya. Harap dipelajari baik-baik. Banyak sekali referensi yang bisa kalian jadikan rujukan ya. Selain dari buku dan di beberapa tutorial YouTube juga banyak sebenarnya ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.